di Turki itu lebih banyak pria Turki itu nggak begitu open minded dalam soal makanan. Jadi agak susah untuk menerima makanan lain selain Turki gitu ya. Sampaikan beberapa hal khususnya mengenai bagaimana tips and trick menjadi atau melakukan pernikahan dengan warga negara Turki. Sebentar kami undang dulu Ibu Indri. Selamat pagi Bu Indri. Ibu Indri adalah Ketua GELIN Indonesia Ankara, Ibu ya? Iya betul. Ketua bukan sih Mas, koordinator umum. Ya kalau di GELIN itu sebetulnya kita semua ada pengurus yang 11 orang itu semua kedudukan. Oke. Ibu Indri, maaf Bu, suaranya kurang terdengar jelas Bu. Oke, sebentar. Nah, sudah lebih jelas. Sudah lebih jelas. Nanti kita masih ada satu lagi yang juga akan mewakili dari Kia. Iya. Akan bergabung, kita tunggu. Tapi mungkin karena sudah jam 10 kita bisa mulai dulu aja ya Bu Indri ya. Boleh, silakan. Gimana Mas Andi, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Indri sehat ya, sehat Bu. Sehat Ini walaupun Ankara lagi mendung. Mendung gini ya. Iya, mendung syahdu. Iya betul. Bu, ini ada beberapa, kemarin kita sudah menyelenggarakan beberapa kali konselor menyapa, dan ternyata dari setiap edisi itu pasti ada pertanyaan mengenai bagaimana menikah dengan orang Turki gitu. Nah, Ibu sebagai spouse atau pasangan dari warga negara Turki ya Bu ya, mungkin nanti bisa bercerita Bu, memberikan tips, trik bagaimana pernikahan atau berpasangan dengan warga negara Turki itu dapat berjalan lancar, aman dan nyaman gitu Bu, ya. Bu Indri gitu. Iya, terima Oke, kasih. sebentar Bu, kami undang dulu satu lagi Bu, sebentar. Kita akan undang Mbak Nia juga salah satu pengurus dan anggota dari GELIN Indonesia Ankara. Oke, kita invite dulu. Harusnya bisa kan ya bertiga ya? Bisa. Sudah kami invite mungkin Mbak Nia. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Mbak Nia. Alhamdulillah sehat. Mas apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Baik, kita sudah lengkap narasumber kita pada hari ini, Bu Indri dan Mbak Nia yang akan menceritakan dan memberikan tips and trick bagaimana menikah dengan warga negara orang Turki. Mungkin kita mulai dari Bu Indri dulu ya Bu. Mungkin ada tips yang bisa ceritakan sehingga nanti bagi warga negara Indonesia yang ingin atau mempunyai niat gitu ya untuk menikah dengan warga negara Turki itu bisa tahu bagaimana caranya yang itu yang tadi seperti saya bilang aman, nyaman, lancar. Silakan Ibu, kami persilakan. Iya, jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Indri Akyol, koordinator umum dari GELIN Indonesia Ankara. Untuk latar belakang saya adalah saya sudah menikah dengan orang Turki dari tahun 2009. 2009 Bu ya, kalau ini senior gitu. Ya lumayan ya, agak lama ya. Iya, udah lumayan lama. Kebetulan saya dan suami itu bertemunya itu secara langsung, jadi nggak kayak yang sekarang nih, sepertinya banyak banget yang terjadi pernikahan karena pertemuannya dengan online gitu ya. Kalau saya ini bertemu langsung dengan suami saya, karena suami saya itu waktu itu bertugas di Indonesia, di Jakarta,
dan ada suatu event yang kita bertemu, event kerjaan yang kita bertemu bareng gitu. Jadi dari situ kita kenalan dan menjalin hubungan, kemudian terjadi pernikahan. Untuk apa yang bisa saya share adalah setelah bergabung dengan dia, saya banyak sekali bertemu dengan Gelin. Gelin itu adalah perempuan Indonesia atau perempuan yang menikah dengan orang Turki. Jadi kalau di bahasa Turki itu kita sebut gelin gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ada bride, kalau kita ada pasangan pengantin wanita gitu istilahnya ya kalau bahasa Indonesianya. Kita menyebutnya gelin gitu kalau di Turki. Nah, dengan gelin-gelin ini banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dengar gitu. Jadi di kesempatan ini saya senang sekali mewakili Gia untuk membagi pengalaman saya sendiri, dan juga nanti ada Nia yang akan berbagi pengalamannya, karena kami berdua dengan latar belakang berbeda. Kalau saya bertemu secara langsung, kalau Nia bertemu dengan pasangannya secara online. Nah, nanti akan bercerita juga gitu ya. Jadi saya akan bagi dari 3 sebelum pernikahan, apa yang dilakukan sebelum pernikahan, selama pernikahan, dan setelah pernikahan. Maksudnya setelah pernikahan adalah bila terjadi perceraian, ya amit-amit. Jadi tips-triknya itu satu, sebetulnya ini berlaku di mana aja gitu ya, nggak harus karena menikah dengan orang Turki harus begini, enggak. Jadi ini adalah kunci-kunci dasar, tips-tips dasar untuk menikah sebetulnya dengan siapapun, dengan warga negara apapun gitu ya. Saya lihat, jadi yang pertama, yang sebelum pernikahan itu kita harus berkenalan. Kalau bisa berkenalan secara tatap muka, oke. Kalau online juga ya nggak ada pilihan mungkin gitu ya. Tapi berkenalan tatap muka itu lebih banyak keuntungannya karena kita bisa berkomunikasi langsung, bisa berinteraksi langsung. Kalau yang berkenalan secara online, maaf ya, saya ada kesulitan untuk apakah benar ada keaslian profilnya dari pasangan tersebut, ya kan? Karena banyak sekali ada yang bohong, ada yang tidak sesuai fotonya misalnya, gitu ya. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian pelajari juga latar belakang calon pasangan. Dari kayak agama, di Turki memang 96% itu beragama Muslim, tapi yang menjalankan agama itu dengan seperti kayak di Indonesia juga banyak ya sebetulnya yang Islam KTP istilahnya gitu ya. Di Turki pun juga begitu gitu ya, ada yang tidak mempraktikkan secara religius gitu ya agama Islamnya, ada juga yang beragama Muslim, tapi rata-rata kalau di KTP itu 96% sih di Turki Muslim gitu ya. Kemudian pelajari pendidikannya, pekerjaannya, latar belakang keluarganya, kemudian statusnya apa menikah, apa single, itu kan juga penting. Kemudian harus bertukar informasi pribadi, karakter, ideologi, kesukaan, ketidaksukaan, harapan dari atau ekspektasi dari calon pasangan dan juga dari calon keluarga, karena beda budaya, tentu saja harapan dan ekspektasinya berbeda. Mungkin yang paling basic dari pernikahan adalah harapan calon mertua ya istilahnya adalah punya anak gitu misalnya. Itu di semua negara pasti ada itu. Tapi mungkin di Turki ada lagi yang lebih berbeda dari negara-negara lain, di Indonesia misalnya. Mungkin berbeda. Mungkin misalnya di Turki, kalau punya anak laki-laki itu lebih kayak lebih banyak diinginkan dibandingkan anak perempuan. Mungkin kayak di Asia lebih punya karakteristik seperti itu ya, anak laki-laki lebih membawa nama keluarga istilahnya. Itu ekspektasi seperti itu, atau mungkin nanti ekspektasinya harus tinggal dengan keluarga pasangan calon pasangan suami gitu ya, harus tinggal di situ, harus melayani. Nah, itu juga harus dibicarakan. Kemudian visi misi untuk menjalin hubungan pernikahan itu seperti apa? Mau nanti tinggal di Indonesia atau tinggal di Turki, kemudian apakah masih boleh berkegiatan, bekerja, kalau yang tadinya sebelumnya kayak seperti saya bekerja, apakah di sini masih bisa bekerja atau tidak, melanjutkan karir atau tidak, ada kemungkinan bisa melanjutkan karir atau tidak, karena ada perbedaan bahasa, ada perbedaan misalnya kita adalah sarjana di sini, atau bisa nggak dipakai kesarjanaan itu untuk berprofesi di sini, itu kan ada juga ya kesulitannya seperti itu. Kemudian saling mempelajari kebudayaan dan adat masing-masing negara. Kayak misalnya di Turki itu lebih banyak pria Turki itu nggak begitu open minded dalam soal makanan.
Jadi agak susah untuk menerima makanan lain selain Turki gitu ya. Butuh waktu memang. Kebetulan saya dapat suami yang dikasih makanan apa aja makan gitu. Ada ya suami yang harus makanan Turki, nggak boleh makanan yang lain, nggak bisa makanan selain makanan Turki, pedes-pedes nggak mau, itu ada. Jadi kitanya harus ekstra belajar gitu kan ya. Saat belajar makanan Turki kan nggak mungkin setiap hari kita ke restoran makan makanan Turki, kan nggak mungkin gitu kan ya. Kemudian memiliki satu bahasa utama untuk menjalin komunikasi, ini penting. Ini penting sekali. Saya dan suami waktu berkenalan, alhamdulillah ada satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Jadi tidak ada istilahnya lost in translation, tuh nggak ada gitu. Nah, yang saya sedihkan di saat-saat sekarang ini banyak yang berkenalan lewat online tidak punya bahasa satu yang untuk mereka pegang untuk komunikasi. Jadi mereka mengandalkan Google Translate. Iya, tahu dong Google Translate itu kadang-kadang apa yang diartikan itu berbeda sama sekali. Saya pernah beberapa kali coba, itu berbeda gitu. Jadi ada yang maksudnya mau ngomong apa, keluarnya apa. Jadi terus bentrok gitu. Nah, kalau masa pacaran kan banyak pengecualian istilahnya, lagi manis-manisnya oke deh gitu ya, bisa dimengerti dengan senyum, dengan apa gitu ya bisa. Tapi kalau udah di pernikahan terjadi bentrok cuma ngandelin Google Translate, nggak akan mungkin gitu. Pasti banyak yang akan miss gitu, banyak salah pahamnya gitu. Jadi kalau bisa pasangan bisa juga belajar bahasa Inggris gitu ya, yang kira-kira mungkin kedua pasangan ini orang Indonesia orang Turki bisa saling mengerti ya. Adalah basicnya bahasa Inggris itu diperlancar aja supaya bisa berkomunikasi. Kalau bisa belajar bahasa Turki, pasangan bisa belajar bahasa Indonesia selama waktu pacaran, itu lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian mendapatkan kesempatan saling berkunjung, bertemu langsung. Kalau ini yang ketemu online ya. Terus bertemu nggak hanya dengan calon pasangan tapi sama keluarga juga gitu, karena pernikahan itu kan bukan hanya kita berdua gitu dengan pasangan, tapi kan pernikahan antar keluarga. Kayak di Indonesia kan juga gitu ya, ada peribahasa kalau cari pasangan itu bibit bebet bobotnya. Nah itu bener gitu loh, itu nggak cuma di Indonesia, itu berlaku di semua negara. Jadi jangan mentang-mentang, aduh orang Turki ganteng, apa segala macam, aduh nanti bisa jalan-jalan ke Hagia Sophia, ke Istanbul. Udah inget itu terus lupa yang lainnya. Itu jangan sama sekali. Nah itu harus benar-benar. Jadi ngobrol sama keluarganya, apa keluarganya seneng punya pasangan dari luar Turki, karena banyak juga orang Turki yang pengennya anaknya itu nikahnya sama orang Turki gitu, karena mereka tahu kalau nikah dengan budaya lain, orang negara lain, pasti tuh perbedaannya tuh akan banyak gitu ya, yang harus ditoleransi. Ya kalau mentoleransi, ya kalau enggak gitu kan. Jadi waktu itu juga nih saya bilang, ayah mertua saya dulu itu nggak pengen anaknya itu nikah dengan orang di luar Turki, orang asing istilahnya ya. Jadi waktu saya dikenalkan, terus ayahnya sibuk mencarikan suami saya itu calon-calon yang lain gitu sebagai pendampingan supaya jangan jadi sama orang Indonesia gitu, bukan karena orang Indonesianya, bukan karena sayanya, karena orang asingnya gitu ya, karena mungkin perbedaan. Nanti kalau punya anak, kalau perpisahan, ada perceraian, cucunya dibawa atau gimana, itu kan ada mungkin ya orang tua pemikiran itu. Nah yang seperti itu juga harus kita ketemu sama pasangan, sama keluarganya juga, jangan cuma berdua aja, kan nggak mungkin gitu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru yang baru saja aku upload. Terima kasih.